Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gero Sandi, mahasiswa pendidikan sejarah dari kelas A, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran yang telah saya buat sebagai berikut. Mata pelajaran sejarah, tema yang saya ambil adalah demokrasi terpimpin. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan menggunakan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep demokrasi terpimpin dan karakteristiknya, menjelaskan perbedaan antara demokrasi terpimpin dengan demokrasi lainnya, dan menganalisis dampak dari penerapan demokrasi terpimpin dalam sejarah Indonesia. Indikator pembelajaran yang pertama, memahami konsep demokrasi terpimpin dan karakteristiknya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara demokrasi terpimpin dengan demokrasi lainnya. Yang ketiga, menganalisis dampak dari penerapan demokrasi terpimpin dalam sejarah Indonesia. Alokasi waktunya 90 menit. Kegiatan pendahuluan dengan waktu 10 menit. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan memberi salam. Kemudian guru mempersilahkan ketua kelas atau wakil untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru menanyakan kabar peserta didik. Yang keempat, guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan indikator tujuan pembelajaran dan teknik penilaian yang akan dicapai. Dan yang terakhir, guru memberikan free test. Kita masuk ke kegiatan inti, yaitu menggunakan model discovery learning, yang mana oleh kegiatannya yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation, yaitu guru menyajikan materi tentang demokrasi terpimpin dengan menayangkan PPT dan juga konten video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengamati dan mengajukan pertanyaan terkait PPT dan video pembelajaran yang ditayangkan. Ini adalah proses mengamati dan menanya dalam stimulation. Kemudian yang kedua adalah pernyataan, atau langkah kedua ini pernyataan dan identifikasi masalah, yaitu problem statement. Yaitu peserta didik diberikan pertanyaan yang tersedia di data PD dan kelas saya. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu data collection. Kegiatannya peserta didik bekerja secara berkelompok untuk menemukan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah diberikan, baik melalui sumber buku, materi ajar, maupun sumber internet. Nah, disinilah proses menanya, mengeksplorasi dan mengasosiasi yang ada di langkah discovery learning. Kemudian pengolahan data, yaitu data processing. Peserta didik bekerja dalam kelompok dan menghargai usaha setiap anggota kelompok. Ini proses mengeksplorasi dan mengasosiasi. Kemudian yang keenam, setiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Ini adalah mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Kemudian pembuktian atau verification, yaitu masing-masing kelompok menyajikan hasil kerja kelompoknya. Ini juga masuk ke dalam mengomunikasikan. Yang kedelapan, peserta didik lain memberikan tanggapan. Ini masuk ke mengerti dan menanya. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan atau generalisasi, yaitu peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran secara mandiri dengan bimbingan guru. Kemudian penutup, langkah-langkahnya itu guru bersama peserta didik melakukan refleksi dengan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengajarkan penilaian formatif, yaitu post test. Yang ketiga, guru memberikan penugasan individu. Yang keempat, guru menyampaikan peserta didik rancang pembelajaran atau materi berikutnya. Dan yang terakhir adalah guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Nah, ini adalah media dan sumbernya. Medianya yaitu presentasi Canva dan video pembelajaran. Kemudian alatnya ada laptop, proyektor, spidol, papan tulis kertas. Sumber-sumbernya dari jurnal dan juga artikel yang telah disediakan. Ini bisa diakses oleh peserta didik. Selanjutnya penilaiannya, yaitu teknik penilaian itu adalah tiga. Yang pertama, penilaian sikap melalui observasi, kemudian penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, dan penilaian keterampilan melalui uji kerja. Observasi itu adalah pengamatan aktivitas peserta didik, kemudian tes tertulis ada uraian dari lembar kerja, dan uji kerja itu adalah penilaian ketika diskusi. Instrumen penilaian terlampir, kemudian yang keempat remedial. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian kompetensi dasarnya belum tuntas.
Kemudian tahapan pengajaran remedial dilaksanakan melalui remedial izin klasikal atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Kemudian tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Kemudian pengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. 1. Peserta didik yang mendapatkan nilai lebih rendah dari nilai ketuntasan akan diberikan materi yang masih dalam cakupan kompetensi dasar, namun dengan penjelasan yang lebih mendalam untuk membantu peserta didik memahami lebih baik. Yang kedua, peserta didik yang mendapatkan nilai lebih tinggi dari nilai ketuntasan akan diberikan materi tambahan yang melampaui cakupan kompetensi dasar untuk memperdalam pengetahuan peserta didik. Nah, ini ada lampiran lembar kerja peserta didik yang telah dibuat sebagai bahan tugas dari peserta didik, yaitu membuat kelompok 5 orang, kemudian tujuannya itu memahami dan menganalisis demokrasi pemimpin, instruksi umumnya bekerja dalam kelompok, kemudian membaca materi, gunakan pengetahuan untuk menjawab pertanyaan, diskusi dan berargumen, dan membuat laporan serta melakukan presentasi. Nah, langkah kerjanya seperti ini: mengamati materi yang terkait, kemudian diskusi, dan melihat anggota aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dari LPPD. Nah, ini juga untuk kesimpulan setelah melakukan presentasi. Ini adalah penilaian. Untuk skornya itu pengetahuan yang dinilai adalah keakuratan konten, kedalaman analisis, dan penggunaan referensi. Nilainya bisa dilihat ada 20, 15, dan 10. Kemudian untuk nilai keterampilan ada kerjasama kelompok, nilainya 0 sampai 15. Kemudian kreativitas dan struktur laporan 0 sampai 10, dan penyelesaian tugas secara kolaboratif 0 sampai 10 juga. Kemudian yang terakhir nilai presentasi, yaitu kejelasan penyampaian 0 sampai 10, kemudian keterampilan berbicara 0 sampai 5, dan penggunaan media pendukung 0 sampai 5. Total skor itu bisa didapatkan 0 dari 100. Nah, ini kriteria penilaiannya 100%, pengetahuan dibagi menjadi 25%, keterampilan menjadi 20%, dan presentasi menjadi 15%. Skala penilaiannya dari 90 sampai 100 itu sangat baik, nilai A, dan seterusnya sampai kurang di bawah dari 50 itu sangat kurang, yaitu nilai D. Soal pretest sebagai mengukur pemahaman awal sebelum melakukan pembelajaran, dan nanti diakhiri dengan soal pretest, post-test untuk memahami hasil dari setelah pembelajaran dan bahan evaluasi. Demikian PP yang telah saya buat, semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ini adalah PPT yang telah saya buat untuk dilihat dan diberikan kepada peserta didik sebagai media pembelajaran saya. Dimulai dari konsep itu menjelaskan apa itu demokrasi terpimpin, kemudian ciri-ciri atau karakteristik dari demokrasi terpimpin, terus masuk ke latar belakang dan dijelaskan bagaimana demokrasi terpimpin terbentuk. Nah, ini adalah perbandingan. Perbandingan ini yaitu perbedaan dengan demokrasi lainnya, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Nah, untuk demokrasi terpimpin sendiri itu ada perbedaannya dari kedaulatan, kekuasaan, kebebasan, dan ekonomi. Kita lihat perbedaan dari kedaulatannya, yaitu untuk demokrasi liberal sepenuhnya kedaulatan rakyat itu berada oleh DPR, sementara demokrasi terpimpin tidak. Kemudian kekuasaannya, demokrasi liberal itu pada kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan pluralisme. Sebaliknya demokrasi terpimpin cenderung lebih otoriter, kontrol yang dibuat terhadap posisi dan pengambilan keputusan politik. Kemudian di bidang kebebasan juga demokrasi terpimpin itu seringkali dibatasi karena urusan politik, sementara demokrasi liberal lebih menjamin kebebasan.
Selanjutnya ekonomi juga, yaitu berbasis jika demokrasi terpimpin itu Soekarno menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih dikendalikan oleh negara dengan intervensi yang besar dalam urusan ekonomi seperti nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Sementara dalam demokrasi liberal, ekonomi cenderung lebih berorientasi kepada pasar. Nah, selanjutnya perbedaan dengan demokrasi Pancasila itu ada dua. Dalam hal kepemimpinan, demokrasi terpimpin itu lebih menekankan pada kepemimpinan otoriter dengan kekuasaan besar pada presiden. Sedangkan demokrasi Pancasila menekankan musyawarah dan mufakat serta keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Kemudian dalam hal partisipasi rakyat, demokrasi terpimpin membatasi partisipasi rakyat dalam politik, sementara demokrasi Pancasila lebih membuka ruang untuk partisipasi aktif rakyat melalui mekanisme yang mengutamakan gotong royong. Untuk dampak sendiri itu ada tiga, dampak politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, untuk politik bisa dilihat dampaknya adalah kekuasaan terpusat kepada presiden. Kemudian untuk intervensi negara ini ada positif dan negatifnya mengenai kebijakan dari negara sendiri. Dan memperbentukkan identitas nasional juga. Demokrasi terpimpin mampu memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan rakyat Indonesia pada masalah kemerdekaan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan berbagai dan luar negeri itu untuk dampak positif. Nah, selanjutnya ini adalah data pustaka yang saya gunakan untuk menyusun media pembelajaran PPT ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan yang terakhir adalah media tambahan sebagai bahan tambahan dari PPT, yaitu video pembelajaran. Nah, yang telah saya upload dari YouTube, materi mengenai video pembelajaran demokrasi terpimpin berdurasi kurang lebih 11 menit. Saya menggabungkan beberapa video-video yang telah ada di YouTube dari berbagai sumber, kemudian menjadi satu sesuai dengan materi yang saya sampaikan.